Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Babu wujubi ad-dukhuli fil Islami kullihi wa tarki ma siwahu. Musannif mengatakan bab wajibnya masuk Islam secara keseluruhan dan meninggalkan yang selain Islam. Wajibnya masuk Islam secara sempurna. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam dengan menyeluruh. Surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Surat An-Nisa ayat 60. Allah Ta'ala mencela, Allah Ta'ala menyindir orang-orang yang hanya mengaku menjalankan Islam padahal tidak. Berarti mereka tidak menjalankan Islam dengan sempurna. Wa qaulihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka dalam keadaan bergolong-golongan. Mereka lastu minhum fi syai', mereka tidak ada apa-apanya. Artinya mereka orang yang tercela. Surat Al-An'am ayat 159. Di sini Allah mencela orang yang bergolong-golongan dalam beragama, artinya tidak mengikuti kebenaran. Orang yang bergolong-golongan artinya orang yang tidak mengikuti kebenaran sehingga dia punya golongan sendiri. Karena kebenaran itu hanya satu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Hari di mana ketika wajah-wajah ada yang tabyaddu, yang putih, dan ada yang taswaddu, dan ada yang hitam. Surah Al-Imran ayat 106. Beliau mengatakan, Ibn Abbas mengatakan, tabyaddu wujuhun ay tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilafi. Putihnya wajah ahlu sunnah dan al-i'tilaf. I'tilaf artinya bersatu, al-jamaah. Orang yang putih wajahnya adalah orang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilafi. Dan wajah-wajah yang hitam adalah wajah-wajahnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang suka berselisih, orang-orang yang suka bergolong-golongan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li. Akan datang pada umatku, artinya akan terjadi pada umatku yang terjadi pada Bani Israel terdahulu. Hadwan na'li bin na'li. Selangkah demi selangkah. Artinya umat Islam akan mengikuti orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, selangkah demi selangkah. Hatta in kana fihim man ata ummahu alaniyatan. Walaupun di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang mendatangi ibunya, artinya menggauli ibunya secara terang-terangan. Waliyadzubillah. Kana fi ummati man yasna'u dzalika. Maka di antara umatku pun akan ada yang melakukan seperti itu. Waliyadzubillah. Wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 millatan. Dan orang-orang Bani Israil akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa tamammu al-hadithi qawluhu. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Dan umat ini, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang satu itu hai Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang mempraktikkan cara beragama seperti aku praktekkan di hari ini, dan orang-orang yang mengikuti cara beragama para sahabatku. Falyata'ammalil mu'minu alladhi yarju liqa Allah.
Maka hendaknya orang mukmin yang ingin bertemu dengan Allah, mereka merenungkan kalam as-sadiqil masduqi fi hadzal maqam. Merenungkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Khususan qaulahu, secara khusus sabda Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang selamat adalah orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku di hari ini. Yang cara beragamanya sesuai dengan cara beragama mereka. Ya laha min mau'izatin. Sungguh ini merupakan nasihat yang mendalam. La waqafat minal qulubi hayatan. Kalau hati itu masih hidup, ya. Kalau hati itu masih hidup, maka ini merupakan nasihat yang sangat mendalam. Ini kata Abdullah bin Umar. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah wa sahahahu. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Walakin laisa fihi dzikrun nar, namun tidak disebutkan tentang adanya ancaman masuk neraka. Wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Daud. Dan juga terdapat dalam hadis dari Muawiyah yang ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga dalam Sunan Abu Daud. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut terdapat lafaz annahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa. Akan keluar dari umatku sekelompok orang yang mereka tatajara bihim tilkal ahwa, yang mereka melakukan kerusakan terhadap umat tersebut, terhadap umat Islam dengan ahwa, dengan hawa nafsu. Kama yatajara al-kalbu bisahibihi. Sebagaimana anjing melakukan kerusakan kepada temannya, sesama anjing. Wala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Yang tidak ada irqun, saluran kecil, wala mafsilun, dan tidak ada celah, illa dakhalahu, kecuali mereka kaum tersebut akan memasukinya. Maksudnya di antara umat Islam akan menyeru orang-orang jahiliyah yang perilaku mereka seperti binatang. Walaupun itu kecil tetap akan diikuti, walaupun itu susah tetap akan diikuti oleh kaum muslimin. Ya, Allahul musta'an. Wa taqaddama qauluhu, dan telah berlalu perkataan Nabi, wa mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, yaitu orang-orang yang dalam Islam namun mereka mencari-cari perilaku jahiliyah. Mereka meniru-niru perilaku jahiliyah. Qala asy-syarihu wafaqahullahu. Syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, mengatakan, maksud tarjamati bayanu wujubid dukhuli fil islami kullihi. Yang diinginkan dari matan adalah penjelasan tentang wajibnya masuk Islam secara keseluruhan, biltizami jami'i ahkamihi, dengan melazimkan, dengan berkomitmen untuk melakukan semua hukum-hukumnya, la ba'diha duna ba'din, bukan sebagiannya saja. Ya, berislam dengan berkomitmen untuk menjalankan semua hukumnya, bukan hanya sebagiannya. Ini inti pembahasan dalam bab ini. At-ta'kidu biqaulihi kullihi. Musannif ketika mengucapkan kullihi ini at-ta'kid. Ya, maksudnya untuk menekankan. Ta'kid artinya penekanan. Litafriqi baina hadhihi tarjamati wa tarjamatil mutaqaddimati. Tujuannya untuk membedakan antara matan yang di bab ini dengan matan di bab sebelumnya, yaitu bab wujubil islami, bab wajibnya masuk Islam. Karena hampir-hampir ada kemiripan. Ya, kalau bab sebelumnya bab wujubil Islam, wajibnya masuk Islam. Kalau bab ini bab wujubud dukhul Islam kullihi, wajibnya masuk Islam semuanya.
Fa inna tilka tarjamata fi ad-dukhulil mujmali. Adapun yang ada pada bab sebelumnya membahas tentang masuk Islam secara global, secara umum. Maksudnya masuk agama Islamnya. Wa hadhihi at-tarjamatu fi ad-dukhulil mufassali. Sedangkan yang ada pada matan ini, pada bab ini adalah tentang masuk Islam secara terperinci. Artinya berkomitmen untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Nah, jadi beda ya. Bab sebelumnya bicara tentang masuk agama Islam. Kalau bab ini bicara tentang berkomitmen untuk menjalankan agama Islam. Wa qawluhu rahimahullahu wa tarki ma siwahu. Dan perkataan beliau wa tarki ma siwahu, meninggalkan yang selainnya. Hiya fi ma'nal jumlati al-ula. Maka ini maknanya sama seperti kalimat yang pertama, yaitu ad-dukhul fil islami kullihi. Ini jumlah al-ula. Ini kalimat yang pertama, ad-dukhul fil islami kullihi. Kalimat yang kedua, tarki ma siwahu. Nah, jadi kata syarih ini maknanya sama sebetulnya. Li'anna al-'abda la yadkhulu fihi hatta yatruka ma siwahu. Karena seorang hamba tidak mungkin masuk ke dalam Islam kecuali dia meninggalkan semua ajaran-ajaran selain Islam. Meninggalkan semua ajaran-ajaran yang tidak ada landasannya dalam Islam. Lakinnal musannifa jam'a bainahuma. Namun musannif menggabungkan dua kalimat di atas. Li'annal ula fil ittisafi wat tahliyati. Karena kalimat yang pertama ini sifatnya ittisaf, menyebutkan sifat, dan tahliyah, menyematkan kepada diri. Ittisaf, perkataan dukhul fil Islam kullihi, masuk Islam semuanya. Ini menyebutkan sifat yang harusnya kita miliki. Ittisaf wa tahliyah, tahliyah artinya menyebutkan sifat yang harus kita miliki. Wa thaniyah fit tarki wa takhliyati. Sedangkan jumlah yang kedua, kalimat yang kedua, tarki ma siwahu, bicara tentang at-tark, meninggalkan, dan takhliyah, dan mengosongkan. Ya, mengosong artinya berlepas diri dari hal-hal yang selain Islam. Ya, maka tentunya menjadi makna yang lebih sempurna karena dua-duanya dari dua sisi, mensifati dengan Islam dan meninggalkan semua yang tidak ada landasannya dalam Islam. Wa dzakara al-musannif rahimahullahu li tahqiqi maqsud at-tarjamati thamaniyata adillatin. Musannif ketika ingin menyampaikan apa yang beliau inginkan, beliau menyebutkan 8 dalil. Ad-dalilul awwalu qauluhu ta'ala. Dalil yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam dengan menyeluruh, secara menyeluruh. Surah Al-Baqarah ayat 208. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah. Sisi pendalilan dari ayat ini fil amri bidukhuli fis silmi. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk masuk ke dalam Islam. Ada as-silmi wa huwa al-Islam. As-silmu di sini artinya al-Islam. Wal amru lil ijabi, dan perintah, kalimat-kalimat perintah menghasilkan hukum wajib. Ini kaidah usul fikih. Al-amru lil ijab. Hukum asal kalimat-kalimat perintah menghasilkan hukum wajib. Wa ta'kidu biqaulihi kafatan. Dan terdapat penekanan, takkid. Selain ada perintah juga ada penekanan ketika Allah Ta'ala mengatakan kafah, secara menyeluruh. Yatadammanu tarka ma siwahu. Maka penekanan ini kafatan ini mengandung makna perintah kepada kita untuk meninggalkan semua ajaran selain ajaran Islam. Lianna man kharaja an syai'in minhu waqa'a fi ma siwahu. Karena kalau keluar dari ajaran Islam, maka pasti akan masuk kepada ajaran selain Islam. Wa dalil tsaniyum, dalil yang kedua, qauluhu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka mengklaim bahwasanya diri mereka itu beriman kepada Allah?
Surat An-Nisa ayat 60. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati, dan sisi pendalilan dari yang diinginkan dalam matan adalah fi tamamiha, yaitu pada akhir ayat. Ya, sebetulnya sisi pendalilannya pada akhir ayat di atas, tidak disebutkan oleh musannif. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi. Ya, mereka orang-orang yang mengaku beriman tersebut, mereka ingin untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut, untuk meninggalkan taghut. Surat An-Nisa ayat 60. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ajiba mustankiran min fi'lil munafiqina az-za'imina annahum amanu bima unzila ala Muhammadin. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan keanehan orang-orang yang Allah Ta'ala menampakkan keanehan dalam rangka mustankiran, dalam rangka untuk mengingkari mereka. Yaitu perbuatannya orang-orang munafik yang mereka mengaku mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad. Wa ma unzila 'ala al-anbiya wa la unzila wa ma unzila 'ala al-anbiya'i min qablihi. Dan mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun fa wabakhahumullahu 'ala iradatihim at-tahakuma ila taghuti. Allah menganggap buruk ketika mereka ingin untuk berhukum kepada taghut. Ya, maka Allah Ta'ala menampakkan keanehan sebagian orang, ya ini adalah sifat orang munafik yang mereka mengaku beriman, namun ketika mereka menyelesaikan masalah mereka tidak mau menggunakan hukum Allah, ya, tidak mau menggunakan ajaran Islam, namun menggunakan ajaran selain Islam, itu ajaran taghut. Ma'annahu amarahum bil kufri bihi, padahal Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk meninggalkan atau untuk mengkufuri taghut. Wala yatahaqqaqu al-kufru bihi illa bitarkihi, dan tidak akan terwujud mengkufuri sesuatu kecuali dengan cara meninggalkannya. Ya, kita tidak dikatakan mengkufuri sesuatu kecuali kalau kita meninggalkannya. Ya, maka di sini disebutkan istilah taghut. Secara umum, taghut artinya kullu ma'ubida siwallah. Semua yang disembah selain Allah itulah taghut. Ya, kalau ada orang nyembah kuburan, maka kuburan itu taghut. Kalau ada orang nyembah pohon keramat, maka pohon keramat itu taghut. Kalau ada orang menyembah wali, maka wali menjadi taghut. Kalau ada orang menyembah batu keramat, maka batu keramat taghut. Dan termasuk taghut adalah orang yang ditaati, ya, atau aturan yang ditaati selain aturan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Aturan yang ditaati secara mutlak. Ya. Jadi ada orang yang menganggap harus taat kepada aturan tersebut secara mutlak selain aturan Allah dan Rasulnya, selain ajaran Allah dan Rasulnya. Maka taat kepada orang tersebut atau taat kepada aturan tersebut, ya, ini berarti taat kepada taghut. Ya, taat kepada taghut. Dengan catatan aturan tersebut bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Adapun kalau aturan tersebut bersesuaian atau tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka menaatinya bukan menaati taghut. Ya, kalau aturan tersebut bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya, ketika dalam suatu masalah aturan agama mengatakan hukumnya A, aturan lain yang dia taati mengatakan hukumnya B, kemudian yang ditaati malah hukum yang lain, ya, dia mengambil hukum B, ya, maka dia telah menjadikan aturan lain ini sebagai taghut. Ya, kalau ditaati secara mutlak, dia meyakini harus ditaati secara mutlak. Ya, maka ini berarti telah menempatkan aturan-aturan lain, ajaran-ajaran lain di atas ajaran Allah dan Rasulnya.
Wa idza taraku at-taghuta fa amanu billahi. Kalau seseorang atau kalau mereka meninggalkan taghut dan mereka beriman kepada Allah dengan benar, kana dukhuluhum fil islami kamilan. Maka status keislaman mereka sempurna. Ya, masuknya mereka ke dalam Islam ini menjadi sempurna. Fa yadkhuluna fihi kullihi wa yatrukuna ma siwahu. Maka mereka dinamakan sebagai orang yang masuk kepada Islam secara menyeluruh dan meninggalkan ajaran-ajaran dan aturan-aturan selain Islam. Fadzalika yastalzimu wujub ad-dukhuli fil islami kullihi. Maka kesimpulannya hal ini mewajibkan kita untuk masuk Islam secara menyeluruh. Lianna tahaqquqal imani bihi la yakunu illa biltizamihi kullihi wa tarki ma siwahu. Karena untuk mewujudkan iman secara sempurna ya, dalam Islam ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan berkomitmen iltizam kepada semua ajaran Islam dan meninggalkan selain ajaran Islam. Wa dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Surat Al-An'am ayat 159. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi lasta minhum fi syai'. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah dalam firman Allah lasta minhum fi syai'. Mereka itu bukan apa-apa. Ya. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Fal mufarriquna dinahum laisu ala tariqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka maksud ayat lasta minhum fi syai', orang-orang yang memecah belah agama mereka tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati bu'itsa biha, yang beliau diutus dengan jalan tersebut. Wa huwa bari'un mimman kana kadzalika. Yaitu konten atau isi ajaran yang beliau bawa adalah diperintahkan untuk bari'un, untuk berlepas diri dari orang-orang yang demikian adanya. Orang-orang yang suka berpecah belah. Fi'luhu muharramun. Dan melakukan hal seperti itu, yaitu berpecah belah, hukumnya haram. Wa la yaslamul abdu min tafriqid dini illa bidukhuli fihi kullihi wa tarki ma siwahu. Dan seorang hamba tidak mungkin selamat dari perpecahan dalam agama kecuali dengan cara masuk kepada Islam secara menyeluruh dan meninggalkan semua ajaran-ajaran selain Islam. Maka perhatikan, ya, perpecahan dalam Islam ini hukumnya haram, dilarang dalam agama, nggak boleh. Ya, namun bagaimana solusinya? Apakah solusinya? Ayo kita kumpul-kumpul, yang penting kita kumpul bersama-sama, badannya bersama, raganya bersama-sama di satu tempat, atau di satu organisasi, atau di satu ormas. Bukan itu. Solusi dari perpecahan umat bukan itu, namun solusinya, ya tadi kata beliau, bidukhuli fihi, dengan cara masuk Islam, kullihi, semuanya, ya, dengan cara kembali kepada Islam, mengamalkan semua ajaran Islam, wa tarki ma siwahu, dan meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak ada landasannya dalam Islam. Ini solusi perpecahan umat. Ya, bukan ngajak kumpul-kumpul, ngajak bersama-sama, namun solusinya mengajak orang untuk kembali mengamalkan ajaran Islam yang benar. Ini solusi dari perpecahan umat. Wal muradu bi tafriqid din, yang dimaksud dengan memecah belah agama adalah ta'dhimu ba'dhihi ittikhadhuhu syi'aran wa hajru ghairihi min ahkamil islami. Yang dimaksud dengan memecah belah agama adalah menjadikan sebagian hukum agama dan dianggap sebagai syiar. Namun hajru ghairihi, meninggalkan sebagian hukum yang lain. Wa adamul intihadi ilaihi, dan tidak membangkitkannya, ya, tidak menegakkan hukum-hukum tersebut. Sebagian hukum ditegakkan, yang sebagiannya tidak. Ya. Contohnya sebagian orang yaitu mengajak orang untuk melakukan ibadah dan ketaatan, ya, mereka jadikan ini syiar, namun mereka tidak mau memperingatkan orang dari kesyirikan dan bid'ah.
Padahal memperingatkan orang melarang dari syirik dan bid'ah ini juga bagian dari hukum Islam, ajaran Islam. Ya, nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh dipilah-pilah. Kita ngajak orang berbuat kebaikan, kita juga larang mereka berbuat syirik dan bid'ah. Ya, jangan mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Wa dalilu ar-rabi'u qauluhu ta'ala. Dalil yang keempat, firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah ada yang putih bersinar dan ada yang hitam kelam. Surat Al-Imran ayat 106. Wa dzakara fihi al-musannifu tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Musannif menyebutkan di matan, beliau menyebutkan tafsiran dari Ibnu Abbas terhadap ayat di atas. Ibnu Abbas mengatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilafi wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah wal ikhtilafi. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi. Perkataan Ibnu Abbas ini ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan juga ditakhrij oleh Al-Lalikai atau Al-Lakai dalam kitab beliau Syarh Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Syarah Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bi isnadin la yathbutu, dengan sanad yang tidak sahih. Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya para ulama berlonggar-longgar dalam masalah athar. Ya. Athar itu hadis atau riwayat dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik dari para sahabat ataupun orang-orang yang setelahnya. Para ulama berlonggar-longgar, ya, tidak, walaupun sanadnya tidak sahih, ya, selama perkataan tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil, ya, kemudian tidak membuat ibadah yang baru dan tidak mencederai kehormatan sahabat Nabi, ya, maka ini diterima walaupun sanadnya tidak sahih, walaupun sanadnya dhaif. Para ulama berlonggar-longgar dalam masalah athar. Wasihatul ma'na min ma'akhidhil musamahati indal mufassirina. Dan makna ini sahih kata beliau, kata syarih. Sehingga ma'akhidhil musamahati, ya, para ulama mengambil riwayat ini secara longgar. Musamahah, secara berlonggar-longgar. Itu para ulama mufassirin. Fa innahum idza kana al-ma'na sahihan, karena kalau makna dari sebuah athar itu sahih, tawassa'u fima yuridunahu musnadan an sahabati wa ghairihim. Maka mereka berlonggar-longgar, artinya bermudah-mudah, tidak terlalu ketat, tidak terlalu strict dalam riwayat-riwayat yang disandarkan kepada para sahabat dan orang-orang setelahnya. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Fi sunnati tsabitati ma yughni anhu. Dan terdapat dalam sunnah tsabitah, dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sudah mencukupi untuk menyampaikan makna dari riwayat ini. Artinya ada hadis-hadis yang maknanya sama seperti perkataan Ibnu Abbas ini. Farawa Ahmadu bi sanadin hasanin min hadits Abi Ghalib. Contohnya Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Ghalib. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, annahu ra'a ru'usan mansubatan, yakni marfu'atan. Bahwasanya beliau melihat ada kepala-kepala yang dipenggal, yang ditancapkan ala darajil masjidi, di tangga-tangga masjid di Dimashq, di Damaskus. Faqala kilabun nari. Maka Abu Umamah mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah naungan langit ini. Wa khairu qatilin man qataluhu.
dan sebaik-baik orang adalah orang yang membunuh mereka-mereka ini. Ya, maksudnya orang-orang Khawarij. Ya, kepala-kepala tadi adalah kepala-kepalanya orang-orang Khawarij, yang mereka adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Kata Abu Umamah, seorang sahabat Nabi, mereka ini, orang-orang Khawarij adalah anjing-anjing yang neraka. Dan mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di atas muka bumi, dan orang yang paling utama, orang yang paling baik adalah orang yang membunuh mereka. Thumma qara'a qawlahu ta'ala. Kemudian Abu Umamah membaca firman Allah Ta'ala, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Faqala lahu Abu Ghalib. Maka Abu Ghalib mengatakan kepada Abu Umamah, Asami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Umamah, apakah perkataanmu yang tadi engkau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Umamah radhiyallahu anhu. Maka Abu Umamah mengatakan, Lau lam asma'hu illa marratan aw marrataini aw thalathan aw arba'an aw khamsan aw sittan aw sab'an lamma haddathtukumuhu. Kata Abu Umamah, andaikan aku hanya mendengar dari Nabi hanya sekali, atau hanya 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, atau 6 kali, atau 7 kali. Andaikan aku hanya mendengarnya 7 kali, maka tidak akan aku sampaikan kepada kalian. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan Abu Umamah mendengar perkataan tadi, yaitu kilabun nar, syatlu qatla tahta adimis sama, wa khairu qatilin man qataluh. Perkataan ini beliau dengar dari Nabi SAW lebih dari 7 kali. Berarti sering sekali. Fahuwa min masmu'ihi an Nabi SAW marratin katsirah. Maka perkataan tadi adalah perkataan yang didengar oleh Abu Umamah dari Nabi SAW dengan sangat-sangat sering sekali. Wa fi qira'atun Nabi SAW al-ayat al-madhkurata. Dan dalam hadis di atas terdapat bacaan dari Nabi SAW terhadap ayat. Ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Muwafaqatan lil halil lati dzakaraha fi sinfin min syari ahli bid'ah. Yang itu bersesuaian atau bertepatan dengan penyebutan salah satu kelompok ahlul bid'ah yang paling buruk, wahumul khawariju, yaitu orang-orang khawarij. Yang perhatikan di atas di hadis Abu Umamah, Nabi membawakan ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ketika bicara tentang orang khawarij. Nah, berarti ayat ini isinya tentang itu. Taswaddu wujuh, wajah yang kelam, itu bicara tentang orang khawarij dan juga ahlul bid'ah secara umum. Ya, berarti ini semakna dengan perkataan Ibnu Abbas di atas. Fa iradul ayati ala ma'na ahli bid'ah wad dhalal sahihun lil hadits al-madhkuri. Maka kalau kita memaksudkan taswaddu wujuh, ya, orang-orang yang wajahnya kelam itu adalah ala ma'na ahli bid'ah wad dhalal. Ya, kita tafsirkan itu sebagai maknanya adalah ahlul bid'ah dan orang-orang sesat, maka ini penafsiran yang sahihun. Penafsiran yang sahih, yang benar. Berdasarkan hadis di atas. Wa ma'nal ayati a'ammu min hadza. Namun makna ayat lebih umum lagi, lebih luas lagi. Fa innaha tatanawalu ibidada wujuhi ahlil imani. Ayat ini mencakup diterangkannya wajah-wajah ahlul iman, orang-orang yang beriman. Waswidada wujuhi ahlil kufrani. Dan digelapkannya wajah-wajah orang-orang yang kufur. Tidak hanya orang ahlul bid'ah, namun juga orang kufur juga. Dzakarahu Ibnu Jarir at-Tabari. Ya, makna ini disebutkan dalam oleh Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya. Wa yurwa fihi syai'un ma'thurun bi isnadin la ba'sa bihi. Dan Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan riwayat yang ma'thur, yang diriwayatkan, ya, bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang hasan. An Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab. Fa yakunu al-madhkuru min tafsiriha,
bi ahli bid'ah wa dhalali min jumlatil khasi al-madhkur min afradil 'am. Maka penafsiran yang sebelumnya menafsirkan wa taswaddu wujuh dengan makna ahlul bid'ah dan dhalal dan kesesatan, ini merupakan menyebutkan tafsir yang khas, yang khusus dari himpunan yang umum. Ta'dhiman lahu, untuk menekankan keseriusan masalah kebid'ahan, masalah ahlul bid'ah. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, dan sisi pendalilan dari matan ini adalah anna tabyidal wujuhi yakunu biluzumil islami kullihi. Dicerahkannya wajah ini dengan kita berkomitmen, ya, didapatkannya cerahnya wajah kalau kita berkomitmen dengan ajaran Islam semuanya. Waswidaduha yakunu bitarkihi, dan dikelamkannya wajah adalah karena kita meninggalkan ajaran Islam. Faltizamu ad-dukhuli fil islami kullihi wajibun, maka berkomitmen untuk melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam itu hukumnya wajib. Litawaqqufin najati alaihi fil akhirati, karena keselamatan di akhirat tergantung pada hal itu. Dakwah semampumu.